so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Oke teman-teman, saya akan memulaikan materi kami, yaitu usaha dan energi. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah kita lakukan usaha. Nah, dari yang saya sampaikan di atas bisa kita simpulkan bahwa benda yang mengalami perpindahan posisi karena diberikan gaya yang berasal dari usaha. Adapun contoh usaha, misalkan saja ketika bola dipegang di atas tanah dan kemudian dijatuhkan. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada bola saat jatuh adalah sama dengan berat bola atau gaya dikalikan dengan jarak ke tanah atau perpindahan. Rumus usaha adalah W sama dengan V kali S. W adalah usaha, V adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Usaha W yang dilakukan oleh gaya konstan sebesar F pada titik yang memindahkan perpindahan dalam garis lurus ke arah gaya adalah produk. Berikut contoh perhitungan usaha. Seorang anak melempar bola dengan gaya 20 Newton. Bola menempuh jarak 40 meter. Berapa total kerja? Cara penyelesaiannya adalah W sama dengan F kali S, 20 kali 40. Jadi, usaha yang dihasilkan adalah 80 Joule. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi energi. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Dalam kehidupan manusia, bukanlah hal yang asing karena dalam beraktivitas sehari-hari membutuhkan energi. Dengan adanya energi yang cukup, maka aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan maksimal. Namun, jika energi yang dimiliki kurang atau tidak mencukupi, maka aktivitas yang dilakukan manusia menjadi kurang maksimal. Satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional energi adalah Joule, yaitu energi yang dipindahkan ke suatu benda dengan cara memindahkannya sejauh 1 meter melawan gaya Newton. Ada beberapa macam bentuk energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi panas, energi angin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda bisa bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Contoh energi kinetik yaitu bersepeda. Mengayuh sepeda merupakan salah satu contoh energi kinetik. Sebab ketika seseorang mengayuh sepeda, pedal sepeda mengikuti roda untuk bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan. Energi kinetik ini dirumuskan dengan EK /2 M kali V pangkat 2. EK adalah energi kinetik atau Joule, M adalah massa atau kilogram, V adalah kecepatan meter per sekon. Baik, selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya.
Energi potensial disebut juga dengan energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Contoh energi potensial yaitu batu yang diletakkan di pinggir meja punya energi potensial yang berbeda dengan batu yang diletakkan di lantai. Apabila diberi gaya, batu tersebut akan jatuh. Batu yang jatuh itu mempunyai energi, artinya batu dapat melakukan pekerjaan. Energi potensial ini dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial, M adalah massa benda, G percepatan gravitasi, dan H tinggi benda dari permukaan tanahnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Misalnya energi cahaya adalah matahari, bintang, api, dan lampu. Contohnya adalah senter. Senter merupakan sebuah alat listrik portabel yang menggunakan baterai. Senter juga merupakan contoh sumber energi cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat gelap. Rumus dari energi cahaya ini adalah E sama dengan H kali F. H sama dengan konstanta, F adalah frekuensi. Baik, selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik ini didefinisikan sebagai sebuah energi utama yang diperlukan oleh peralatan listrik agar bisa menyalakan beberapa alat lainnya hingga difungsikan sebagaimana mestinya. Contohnya energi listrik ini adalah energi listrik yang menjadi energi panas. Sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni setrika, menanak nasi, oven, hingga kompor listrik. Barang-barang tersebut bisa menghasilkan energi panas berkat pengaruh listrik di dalamnya. Energi listrik ini dirumuskan dengan W sama dengan V kali Q. W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik, dan V adalah... Baik teman-teman, sekarang energi bunyi. Energi bunyi ini adalah suatu getaran yang bergetar dengan udara. Segala benda yang bergetar pasti menghasilkan energi bunyi. Sumber energi bunyi misalnya gitar akan menghasilkan bunyi apabila dipetik. Suling akan mengeluarkan bunyi apabila ditiup, dan drum akan menghasilkan bunyi apabila dipukul. Energi bunyi juga dirumuskan dengan W sama dengan W potensial ditambah W kinetik sama dengan energi bunyi, dan W potensial itu kerapatan energi potensial. W kinetik juga adalah kerapatan energi kinetik. Selanjutnya, energi kimia juga energi yang didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia lalu berubah menjadi zat lain. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Ada beberapa contoh media penyimpanan energi kimia yang biasa kita temui, antara lain baterai, pangan, bensin. Dan lanjut, ada pun energi panas. Energi panas ini adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Energi ini biasanya disebut dengan kalor. Energi panas terjadi antara dua benda yang berbeda suhunya, dan ada 5 sumber energi panas antara lain dalam kehidupan sehari-hari, yakni matahari, api, panas bumi, minyak bumi, dan batu bara. Energi panas juga dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q kalor, M massa, C kalor, dan jenis Joule atau delta T yang artinya perubahan suhu. Dan terakhir, energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar, luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca di Indonesia. Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin yang disebut pembangkit listrik tenaga bayu yang artinya atau PLTB. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu perubahan energi. Ada beberapa perubahan energi, yaitu satu, perubahan energi listrik. Contohnya itu perubahan kincir. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, contohnya penggunaan senter. Kemudian perubahan energi
energi berat menjadi energi listrik, yaitu penggunaan dinamo. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya yaitu setrika. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu. Perubahan energi berat menjadi energi bumi, contohnya kita. Perubahan energi kimia menjadi energi